Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja walhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'da dzalik
Faya ibadallah usi iyaya wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tsumma qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil ayatil akhar wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Para ikhwan jamaah salat Jumat yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati karena Allah, alhamdulillah berkat izin serta inayah Allah atau pertolongannya kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk memenuhi suruhan Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah insyaallah. Semoga yang kita laksanakan ini menjadi amal soleh buat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita kerjakan dari ibadah yang mahdhah maupun yang amah, yang fardu maupun yang sunnah bisa menjadi wasilah buat kita untuk mendapatkan ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selawat teriring salam semoga limpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian untuk keluarga dan para sahabatnya, para tabi dan tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan juga kebahagiaan terus Allah limpahkan pada kita semua. Amin Allahumma amin. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Setelah wasiat dari khatib yang tentunya untuk diri sendiri, keluarga dan para jamaah semua, juga khatib ingin bersama-sama mengajak hadirin untuk mencermati apa yang terjadi hari ini di depan kita. Sekarang kita ini sedang heboh karena kedatangan tamu dari luar negeri, seorang yang sangat dimuliakan oleh kalangan Kristen Katolik, yaitu Paus. Dan ini membuat kita gugup sampai banyak hal yang harus dirubah, yang harus ditinggalkan, banyak hal yang harus diperbaiki. Nah ini para sekalian, sebenarnya ini ada satu ibrah buat kita semua. Betapa mereka ini sebenarnya telah mengambil satu sistem yang itu sebenarnya ada dalam Islam, di mana Muslim itu mestinya seperti mereka, terpimpin oleh seorang pemimpin yang skupnya universal, yang menjadi sentral, yaitu satu pemimpin sedunia. Ini mestinya kita kaum muslimin, dan inilah yang hilang dari kita. Para sekalian, paling merupakan salah satu sunnah Nabi dan sunnah para khulafaur al-mahdiyyin. Tadi saya baca sebuah hadis, samping yang pertama sebuah ayat yang menjadi dasar ini semua, bahwa Rasul bersabda, alaikum bisunati, wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku, wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khalifah yang mendapat petunjuk, yaitu Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Wajib mengikuti sunnah Nabi dan sunnahnya para khalifah. Nah, yang dikerjakan Nabi dan para khalifah itu, satu hal yang mendasar dan penting adalah melaksanakan ini. Dimana ketika zaman Nabi, zaman para khalifah, itu Muslim selalu terpimpin oleh seorang pemimpin yang sentral. Zaman Nabi, pimpinannya Nabi. Zaman Abu Bakar, pimpinannya Abu Bakar, seluruh kaum muslimin sedunia. Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, para sekalian, hari ini kita krisis kepemimpinan sentral, di mana Muslim terkoyak-koyak, terkotak-kotak.
oleh kelompok-kelompok kecil, bahkan oleh ormas-ormas Islam, partai-partai Islam, mungkin yang paling gede negara Islam atau kerajaan Islam. Yang ini merupakan sekat-sekat di mana kita sulit untuk bersatu. Tapi para sekalian, sentral kepemimpinan ini pasti terjadi. Ada kita atau tidak ada kita. Ada peran kita atau tidak peran kita. Karena Allah telah menjanjikan dalam Quran surat An-Nur yang saya baca tadi di mukadimah Quran surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama stalafal ladzina min qablikum. Telah menjanjikan siapa Allah kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal solih, sungguh mereka akan menjadi khalifah, akan menjadi penguasa. La yastakhlifannahum, ya, pakai dua huruf penegas, pertama lam taukid la, yang kedua pakai nun taukid sakilah. La yastakhlifannahum, sungguh benar-benar pasti dia Allah akan menjadikan mereka khalifah, penguasa, pemimpin di muka bumi. Kama stakhlafa, sebagaimana telah memimpin min qablikum, orang-orang sebelum kalian. Seperti yang terjadi pada masa Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, dan zaman Ali. Ini sistem kepemimpinan. Kalau pada zaman ini disebut sistem nubuah. Kemudian kalau zaman para khalifah disebutnya adalah zaman khilafah alamin haji nubuah. Yang ini sudah terjadi dan Nabi memprediksi dengan ilmu kenabian dengan tepat. Al khilafatu ba'di salasunas sanah. Kekhilafan setelahku itu ada 30 tahun dan itu pas. Kemudian akan terjadi fase berikutnya, fase yang ketiga itu fase mulkan adzon, seperti keterangan dari Nabi yang diceritakan oleh sahabat Nu'man bin Bashir. Itu kemudian terjadi betul. Mulkan adzon yang terjemahan bahasa Indonesia adalah kerajaan yang menggigit, yang dimulai dari Raja Muawiyah dan seterusnya dengan sistem dinastinya selama 95 tahun. Setelah kemudian digulingkan oleh dinasti Abbasiyah. Kemudian terjadilah Mulkan Jabariyah, kerajaan yang menyombongkan diri. Kemudian itu akan terjadi dan akhirnya kata Nabi, summa takunu khilafatan alal jumu'ah. Nanti akan ada lagi kekhilafan yang mengikuti jejak-jejak kenabian. Dan setelah itu Nabi diam, kata Nu'man Basah, summa sakat, Nabi diam. Artinya ditafsirkan oleh para ulama, setelah itu terjadi maka kiamat. Para hamba sekalian, ini adalah sistem yang mesti kita terapkan. Justru malah jangan sebaliknya kita mengadopsi sistem dari luar, tapi justru yang kita punya diadopsi oleh mereka. Karena dengan hilangnya sistem kepemimpinan yang sentral ini, tidak ada sentral kepemimpinan yang dalam Islam disebutnya sebagai seorang khalifah, seperti terjadi pada Abu Bakar, khalifah Abu Bakar, atau sebagai Amirul Mukminin, seperti gelar diberikan pada Umar bin Khattab, atau Imamul Muslimin, seperti yang disandang oleh Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib. Ini membuat kita menjadi porak-poranda. Betapa segala potensi kita, karena tidak ada sentral ini yang menjadi perekat, maka kita menjadi lemah. Betapapun kita punya segalanya. Ini para sekalian, ini yang harus kita cermati. Karena dengan inilah, ketika kita hidup terpimpin, maka semuanya akan jadi teratur dan akan jadi barokah. Karena dengan terpimpin otomatis berarti kita bersatu, dan bersatu itulah tempat kita untuk mendulang rahmat. Karena kata Nabi, al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Berjamaah itu rahmat dan berpecah belah itu azab. Berpecah belah itu azab. Dan salah satu bentuk azab yang Allah turunkan di dunia adalah perpecahan. Quran surat Al-An'am ayat 65. Ini para sekalian, ini kita prihatin. Jadi jangan sampai kita begitu konsen masalah-masalah sunnah, ya, perkara ibadah, tapi masalah sunnah yang sangat mendasar, yaitu masalah sistem kepemimpinan, kita abaikan. Ini justru malah para sekalian, sunnah yang sangat mendasar. Dan kalau kita menghadapi sistem di luar, berarti itulah sebenarnya biangnya bid'ah yang harus kita tinggalkan.
Dan sudah terbukti bahwa sistem yang kita ambil hari ini di Indonesia misalnya dengan demokrasinya sudah tidak bisa mensejahterakan rakyatnya. Ini para sekali harus kita sadari bahwa kita kehilangan sentral pimpinan yang kemudian kita menjadi terkotak-kotak yang satu sama lain saling membanggakan kelompoknya masing-masing, dan itu bisa tergolong pada syirik. Karena kata Allah, wala takunu minal musyrikin minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kulis bimbi maladim farihun. Quran surat Ar-Rum ayat 31. Dan jangan kalian menjadi orang musyrik, yaitu orang-orang yang mencah belah agama menjadi beberapa golongan, baik golongan bentuknya tadi partai-partai Islam, ormas-ormas Islam, negara-negara Islam, atau kerajaan-kerajaan Islam yang kulisbim, tiap-tiap hisbin, tiap-tiap golongan, tiap-tiap partai, tiap-tiap ormas bangga dengan golongannya masing-masing. Inilah syirik. Wala takunul musyrikin. Ini bagian dari syirik. Dan kalau kita masih praktek ini, berarti masih jauh daripada apa yang disebut dengan rahmat Allah tadi. Karena tadi khilafah dijanjikan pada orang yang beriman dan beramal soleh. Khilafah dijanjikan pada orang yang beriman dan yang beramal soleh. Kalau kita masih jauh dari amal soleh, walaupun mengaku iman, kita masih melakukan amal-amal yang salah, maka termasuk bukan orang yang dapat yang akan dijanjikan tentang kekhilafan ini. Dan terus akhirnya kepemimpinan akan diambil oleh mereka. Dan bila mereka yang memimpin, pasti bukan barokah, bukan rahmat, tapi azab yang ada. Karena al-furqatu azab, berpecah belah itu azab. Barakallahu lakum wa nafa'ni wa iyakum ajmain alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin kaum muslimin yang Allah rahmati, yang Allah cintai, sidang Jumat rahimakumullah, sebagai pelengkap dari khutbah yang pertama bahwa kita semua muslim harus sadar akan sentral kepemimpinan ini, karena ini adalah merupakan sistem yang ada yang dilakukan oleh para nabi, juga Rasulullah SAW dan para khalifah al-mahdiin yang harus kita terapkan, yang harus kita laksanakan. Karena kalau kita jauh dari sistem ini, maka selama itu pula kita menjadi umpan, jadi korban. Kenapa? Kita terus tetap dalam perpecahan. Selagi kita belum bersatu, maka kita akan mudah diadu domba, dipecah belah. Dan hari ini sudah kita rasakan betapa itu terjadi dalam intern satu ormas, terjadi konflik. Belum lagi antar ormas, antar partai, antar bangsa. Ini paling sekali. Solusinya adalah kembali pada khilafah ala manhajin nubuwah, kepada sistem pemimpinan mengikuti jejak kenabian itu. Mari selamat kepada Allah agar kita diselamatkan dari bagaimana fitnah yang menghampar depan kita ini, dan diselamatkan azab perpecahan yang mengancam kita. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar, ya Razzaq ya Fattah, ya Hayy ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya awal ya akhirul akhirin, ya mujibas salihin rahmanir rahimin. Alhamdulilladzi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida, ya rabbakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhumul amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fa'ansurna qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma janibna munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa na'mala shalihan tardahu wa ahsil lana fi zuriyatina inna tubta ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzatin amma yasifun wa sallallahu alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba
wa yanhal fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru akbar.